Halo semuanya, selamat datang di podcast Hahihi Hukum Humaniter Internasional hari ini. Halo, aku Limazriatul Khairanisa Ferdian dengan NIM 2410852027, biasa dipanggil Lira. Hari ini aku podcastnya ditemenin sama teman-teman kelompok aku, yaitu ada Kaisa Dia Muharani dengan NIM 2410852009 dan biasa dipanggil Kaisa. Next. Aku Bunga Atira Salsabila dengan NIM 2410852035. Dan yang terakhir, Namaku adalah Muhammad Sakar Danan dengan NIM 2410853003, biasa dipanggil Danan. jadi hari ini kita bakal bahas tentang fenomena yang cukup unik nih guys. Pada tahu nggak kita mau bahas apa? Betul. Jadi hari ini kita bakal bahas penggunaan private military dan security companies atau biasa kita panggil PMSI. Kalian ada yang tahu nggak PMSI itu apa? Nggak tahu sih. Kalian ada yang tahu PMSI itu apa? Kayaknya aku tahu dikit-dikit deh. Oh, Apa betul. tuh? Gimana? Gimana tuh? Setahu aku ya, PMSC itu kan dia private, terus itu M-nya military, terus S-nya security, C-nya itu company. Nah, jadi itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang militer dan juga keamanan. Kerjaan mereka itu pertama membantu di daerah konflik, dan yang kedua di bidang security itu mereka itu mengawal. Ya gitu sih, aku tahu cuman. Mengawal itu mengawal apa? Contoh awalnya gimana tuh? Kayaknya dia tuh dia tuh mengawal orang-orang penting di pemerintahan. Habis itu dia juga mengawal perusahaan-perusahaan penting dan juga mengawal uang-uang yang ada di dalam bank gitu. Oh gitu. Nah kurang lebih PMSI itu Itulah guys yang udah dijelasin Danan. Nah, biasanya kalau urusan perang di negara itu kan diurusin sama militer ya. Nah, ini tuh penggunaan PMSI ini tuh masuk untuk bantu ngurangin konflik di negara itu. Nah, menariknya penggunaan PMSI ini tuh malah nimbulin banyak perdebatan tahu. Walaupun mereka jalannya cepat, efektif kayak bayar langsung gas gitu, tapi mereka malah dianggap kayak itu tuh ganggu kedaulatan negara nggak sih? Terus mereka hukumnya gimana? Mereka ganggu HAM nggak sih gitu? Nah jadi hari ini kita bakal bahas 4 kasus mengenai PMSI ini. Yang pertama itu ada Executive Outcomes di Sierra Leone. Yang kedua itu ada Erin's International di Irak. Yang ketiga ada Wagner Group di Afrika Tengah. Yang terakhir itu ada Caci serta Titan Corporation di kasus Abu Ghraib. Langsung aja kita bahas ke kasus pertama. Nah, kasus pertama itu tuh tentang executive outcomes di Sierra Leone. Kalian pernah dengar executive outcomes gak? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Jadi executive outcome itu tuh salah satu PMSI yang cukup terkenal nih guys. Salah satu PMSI yang bayarannya cukup tinggi dan mereka juga sangat efektif kalau bantu-bantu orang yang nyewa mereka. Nah, PMSI itu tuh adalah perusahaan militer swasta yang berasal dari Afrika Selatan nih. Nah, Sierra Leone itu tuh mereka nyewa PMSI ini karena dari tahun 1990-an itu mereka pemerintahnya itu berperang sama pemberontak RUF, yaitu Revolutionary United Front, yang dimana mereka itu tuh terkenal ngelakuin kekerasan terhadap warga sipil gitu guys. Tahu nggak mereka kekerasannya gimana? Gimana? Kerasan apa tuh? Mereka tuh sampai kayak motong-motong tangan warga sipilnya biar mereka nggak bisa ngelakuin pemilu guys. Wow. Gila gak sih? Waduh. Cuman karena biar nggak nyoblos pas pemilu mereka potong-potong tangan warga sipil gitu. Itu Karena emang mereka warga sipil yang random gitu. iya, mereka nggak mau ada pemilu, ada presiden sipil yang naik. Nah, karena itu akhirnya pemerintahnya, presidennya itu inisiatif lah tuh nyewa executive outcomes. Sebenarnya itu tuh bukan inisiatif dari presidennya sih. Presidennya itu tuh dapat pencerahan dari salah satu pemilik tambang berlian gitu. Katanya
Sierra Leone ini kan salah satu negara pemilik tambang berlian terbesar di dunia. Jadi penambangnya itu bilang, gimana kalau kita sewa executive outcomes. Cuman Sierra Leone kan karena negara yang berperang itu negara miskin ya. Jadi mereka tahu nggak pada make apa buat bayar si executive outcomes ini? Bahan pangan. Minyak. Itu jasa. Kurang tepat sih, tapi mereka emang pakai sumber daya alam. Nah, kayak yang Kobalt. bukan kayak yang aku bilang tadi, mereka kan salah satu negara penghasil berlian terbesar tuh. Jadi mereka bikin tuh berlian. Wow. Jadi mereka bilang tuh kayak, oh aku ada berlian nih, nanti kalian abis perang berliannya buat kalian deh, gitu tuh simpelnya. Cuman kasus ini tuh sering ada perdebatan juga sih, karena dia dianggap IO ini tentara bayaran. Cuman selama IO di sana itu tuh berhasil mereka memukul mundur si RUF tadi. Namun karena adanya tekanan global. Nah, tekanan global itu jadi mereka terpaksa memutus kontrak sama IO. Akhirnya RUF gerak lagi guys. Mereka bikin satuan lagi, mereka bikin kumpulan lagi yang akhirnya pemerintahnya berontak lagi sama RUF ini. Jadi ternyata kalau di kasus Sierra Leone ini, penggunaan PMSI IO ini terbilang efektif guys, karena mereka berhasil bantu pukul mundur pemberontak. Sedangkan baru kisaran 9 bulan IO ini pergi, udah kacau lagi di Sierra Leone itu. Jadi kira-kira gitu tuh kasus di Sierra Leone guys. Nah, yang kedua mungkin dilanjut lagi tuh. Menurut kalian Sierra Leone tadi kasusnya menarik gak? Menurut aku sih menarik ya, kayak ada dilema antara penyalahgunaan hukum, tapi negara itu butuh juga IO biar biar Masalahnya terselesaikan. biar lebih stabil lagi kondisi domestiknya. Nah, kalau di Irak sendiri waktu pasca runtuhnya Saddam Hussein tahun 2003 tuh pernah juga tuh pakai PMSI. Salah satu yang digunakannya itu Erinis International, dan itu tuh gunanya untuk melindungi infrastruktur minyaknya di Irak. Jadi waktu Saddam Hussein itu lengser ya istilahnya. Jadi kayak warga-warga lokal sama kayak orang-orang asing tuh kayak sering banget mensabotase pipa-pipa minyak serta kilang minyak di Irak. Jadi kan ekonomi di Irak waktu itu tuh jadi kurang stabil karena hal itu. Ditambah lagi militer Irak itu ada juga pengkhianatan internal di dalamnya gitu kan teman-teman. Jadi emang pemerintah transisi waktu itu yang diketuai sama Powell L. Bremer kalau nggak salah namanya, itu dia kayak nyewa si Erinis International ini untuk membantu melatih 14.000 warga lokal Irak untuk ngamanin sumber-sumber minyak di Irak itu. Banyak juga ya. Dan tau gak sih uniknya dia tuh emang bener-bener ngerekrut mantan tentara Irak sama orang-orang lokal di Irak itu sendiri. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa tuh? Nah, jadi biar mereka tuh dapet simpati dari orang-orang di Irak itu loh, kayak mereka tuh nggak gunain tentara luar gitu. Mereka tuh emang real orang Irak itu sendiri. Jadi kayak mereka tuh ngerasa kalau ya itu tuh sisi nasionalismenya mereka Main untuk pinter ya. untuk menjaga sumber daya alamnya mereka itu sendiri. Terus mereka juga menggunakan ketua suku dari wilayah-wilayah yang sumber minyak itu biar tahu di mana sumber minyak terbesarnya itu gitu. Jadi emang real menggunakan politiknya di sana gitu. Sure juga. Wah, penggunaan Erinisnya di situ. Berarti emang PMSC yang diceritain itu digunakan untuk melindungi sumber daya alam gitu ya? Ya, kalau yang di Irak ini yang di kasus satu ini ya untuk melindungi sumber daya minyaknya. Tapi ada juga loh kasus di mana PMSC itu malah digunakan untuk menggaruk sumber daya alam dari suatu negara. Oh iya. Nah, jadi ada di Beda satu banget tuh. kasus di Republik Afrika Tengah itu kan negara ini tuh udah dilanda konflik bersenjata itu selama bertahun-tahun ya kan. Dan puncaknya itu ada di tahun 2020 sampai 2021 di mana sekelompok pemberontak di sana yang disebut juga CPC, koalisi pemberontak gitu. Dia tuh mulai mengancam pemerintahan nasionalnya. Jadi pemerintahan itu udah terancam dan kapasitas militer nasional itu
mulai kehilangan kendali atau nggak bisa lagi tuh menangani situasi yang ada di negara tersebut, sehingga pemerintahnya itu mengambil langkah yang tidak biasa ya. Dia menyewa PMSC berupa Wagner Group, merupakan PMSC dari asalnya Rusia. Wagner Group ini PMSC yang terkenal juga ya. Iya, Iya, banyak. dia cukup terkenal. Bros. Dan mereka itu pemerintahnya memberikan sebagian besar dari fungsi keamanannya itu ke PMSC ini. Jadi benar-benar kayak apa yang harusnya dilakukan oleh militer nasionalnya itu malah dilakukan oleh PMSC ini. Dan kalian tahu nggak sih kenapa mereka itu lebih milih menggunakan Wagner Group dari Rusia? Maksudnya kan kalau kita lihat PMSC yang keren kan ada kayak dari Amerika kan ada yang lebih besar dan terkenal gitu kan. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena mungkin Amerika pendukung demokrasi. Nah, kan mereka kan sebenarnya berseberangan gitu kan pahamnya negara ini. Jadi mereka itu nggak mau bergantung dengan negara-negara Barat. Makanya mereka menggunakan Wagner Group ini yang dari Rusia ya kan. Dimana mereka berseberangan juga kan sama Amerika. Nah, dari penggunaan PMSC di Republik Afrika Tengah ini emang lumayan efektif. Dimana para pemberontak itu langsung bisa ditenangin saat diambil alih oleh Wagner Group. Tapi dalam jangka panjangnya itu malah membuat negara ini tuh menjadi ketergantungan sama PMSC ini. Jadi mana mereka itu membayar menggunakan sumber daya alam. Apa Mereka. tuh sumber daya alamnya? Sumber daya alam. Sumber daya alamnya Ya apa? berupa minyak tanah, minyak betul. bumi ya. Minyak-minyakan mereka emang negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi itu dimanfaatkan oleh Wagner Group untuk membayar jasa mereka. Karena mereka kalau menggunakan uang juga mereka negara yang nggak kaya-kaya banget gitu. Jadi sama sih kasusnya, dia membayar pakai sumber daya alam. Dan ini membuat negara ini tuh jadi ketergantungan. Nah, jadi penggunaan PMSC di Republik Afrika Tengah ini sebenarnya memberikan manfaat di jangka pendeknya kan. Para pemberontaknya itu langsung bisa ditenangin gitu kan, langsung bisa dikendalikan. Tapi untuk jangka panjangnya itu nggak bagus untuk negaranya karena ketergantungan tadi kan. Dan sumber dayanya ya akan terus digeruk sama PMSC ini, Wagner Group ini. Jadi itu sih kalau dari kasus Wagner Group di Republik Afrika Tengah ini. Ternyata pembayaran pakai sumber daya alam nggak juga bagus ya. Tentu. Karena sebenarnya ya kalau sebuah negara itu emang nggak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah sendiri, mereka bakal bergantung sama hal lain dan itu nggak pernah bakal bagus sebenarnya. Betul sih. Emang yang paling bagus itu self help, Betul seperti banget. teori realis. Kita harus Asik, melakukan self realis. help. Oke. Karena kerjasama itu kan sebenarnya nggak sepenuhnya 50-50 gak sih? Betul, setuju. Oke. Sekarang yang aku nih, kan dari tadi tuh kalian bertiga kan PMS-nya itu di bagian militernya. Kalau aku tuh di bagian security. Mereka itu bukan PMS